Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sungguh saya senang sekali saya bisa sharing kepada Anda di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah lolos dapat beasiswa baik S2 maupun S3 atau bisa lulus S1 karena apa? Karena S1, S2, S3 ternyata untuk lulus syaratnya juga TOEFL. Ada yang lolos untuk PNS, ada yang lolos untuk P3, begitu juga banyak yang lolos untuk seleksi sekolah apa ya kepolisian. Karena ternyata banyak teman-teman yang ketika mau lanjut studi khususnya di kepolisian itu juga mensyaratkan TOEFL. Dan alhamdulillah banyak testimoni yang masuk kepada saya di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Dan semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, semoga bisa lolos beasiswanya, semakin sukses di studi maupun di karir. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya, yakni adalah buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini alhamdulillah ini sudah cetakan yang keenam. Ini juga sudah disertai dengan video pembelajaran. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku plus video pembelajarannya. Ada materinya terlebih dahulu. Anda kerjakan setelah Anda menonton materi, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda mengerjakan latihannya, Anda bisa menonton video pembelajarannya. Karena sudah berupa e-course, Anda bisa belajar lebih fleksibel. Kalau Anda kerja di sela-sela kerja, Anda bisa belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi TOEFL. Kalau Anda kuliah, di sela-sela Anda kuliah, Anda bisa belajar sambil membuka buku. Karena kemarin ada yang kasih testimoni, Sir, timbang saya nganggur, Sir, servis motor. Saya servis motor, Sir, timbang nganggur. Saya kebetulan bawa bukunya dan saya langsung akses e-course-nya. Jadi saya sambil nunggu nyervis motor, saya bisa bisa sambil belajar. Artinya apa? Anda memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Kenapa? Karena al waktu kasaifin wa illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu ibaratnya pedang, jika Anda tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka Anda terhunus atau terhunus dengan waktu itu sendiri. Tiba-tiba Anda sudah tua, Anda tidak memiliki kemampuan untuk kompetensi yang harus Anda miliki. Maka dari itu, Anda bisa pesan buku konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga belajar listening TOEFL dari nol ini juga sudah ada video pembelajarannya, ada audio pembelajaran, audio soalnya plus video pembahasannya. Begitu juga ada konsep belajar bahasa Inggris dari nol dan vocabulary TOEFL dari nol. Ini buku-buku yang sudah saya tulis. Ini sebenarnya yang tipis-tipis lebih banyak lagi, tapi ini yang sudah ada e-course-nya. Dan alhamdulillah buku vocabulary TOEFL dari nol ini sudah habis. Ini belum cetak ulang itu. Ini sudah habis dan alhamdulillah sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya selalu mengatakan alhamdulillah karena ternyata yang saya share di video maupun di buku bisa menghemat uang Anda. Maksudnya menghemat uang Anda bagaimana yang seharusnya bayar kuliah S2 25 juta karena dapat beasiswa 25 jutanya bisa ditabung untuk keperluan yang lainnya. Karena apa? Beda buku yang saya tulis dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain nggak ada video pembelajarannya. Anda mungkin buka satu halaman, dua halaman, Anda tidak ngerti. Kalau Anda tidak mengerti, Anda langsung taruh di rak. Taruh di rak, seperti yang ada di belakang saya itu, taruh di rak. Tapi kalau ada video pembelajarannya, Anda bisa tonton video pembelajarannya.
Kalau Anda masih bingung dengan video pembelajarannya, Anda bisa WA langsung ke nomor saya untuk konsultasi. Saya akan ajari Anda supaya Anda bisa lolos skor TOEFL-nya, Anda dapat beasiswa sehingga Anda bisa menabung uang yang harus Anda keluarkan untuk lanjut studi di S2 maupun di S3. Oke, untuk menyingkat waktu sebelum saya mulai proses belajarnya, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, rezeki yang banyak dan barokah, dan utamanya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya robbal alamin. Anda bisa download dulu. Anda bisa download dulu materi yang akan saya bahas di video kali ini. Setelah Anda download, Anda bisa print, Anda bisa coret-coret seperti saya menganalisis ya. Oke, saya share screen-nya dulu. Oke, saya share screen-nya dulu supaya Anda bisa melihat. Yang penting kita semangat ya teman-teman. Yang penting Anda semangat. Karena Anda bisa subscribe channel saya, channel ini dulu. Anda bisa subscribe dulu. Atau Anda like, Anda share. Karena like dan share teman-teman ini bisa menjadi sodako teman-teman. Jangan berpikiran, wah nanti kalau saya share ilmunya ini, video ini nanti mereka akan menjadi kompetitor kompetitor saya. Kalau dia lolos, saya tidak lolos, saya bagaimana? Jangan khawatir teman-teman. Anda tidak akan miskin ketika Anda mau berbagi. Anda tidak akan bodoh ketika Anda mengajarkan. Artinya ketika Anda mengajarkan, Anda berbagi seperti ini, seperti yang saya lakukan kepada Anda, kepada orang lain, tidak akan menjadikan Anda semakin bodoh atau semakin miskin. Saya yakin bahwasanya dengan membagikan atau share video ini kepada banyak orang, saya yakin Anda akan mendapatkan manfaatnya, Anda akan mendapatkan barokahnya. Oke, mari kita langsung bahas soal nomor satu. Ini saya ambil dari ini soal saya nemu ini. Ini soalnya saya nemu entah dari internet atau apa saya nemu, terus saya coba untuk diskusikan kepada Anda. Perhatikan cara saya menganalisis ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bahas soal nomor satu. The spot of hang gliding. Nah, ini subjeknya. Ini adalah subjeknya teman-teman ya. Ini subjeknya. Perhatikan. Ini Anda harus tahu ini adalah simple sentence atau ini adalah complex sentence. Ini adalah simple sentence atau ini adalah complex sentence. Ini cara menganalisis pertama. Setiap guru memiliki cara sendiri-sendiri untuk menganalisis, tapi kalau saya pribadi untuk menganalisis ini, saya biasanya untuk mengajarkan murid-murid saya untuk melihat ini adalah simple sentence atau complex sentence. Nah, karena yang dibutuhkan ini sudah ada subjeknya, yang dibutuhkan verb-nya di sini. Nah, untuk mengetahui ini adalah simple sentence atau complex sentence, Anda harus lihat di belakang ada verb-nya lagi enggak. Ada verb-nya lagi enggak. Kalau ada verb-nya lagi, berarti ini adalah complex sentence. Kalau di belakang kok tidak ada verb-nya lagi, ini berarti simple sentence. Loh, kenapa kok harus tahu, Sir? Ini simple sentence atau complex sentence, Sir? Karena gini, teman-teman. Ketika ini adalah complex sentence, ini bisa jadi langsung verb 3. Maka di belakang ada verb-nya lagi. Kalau verb 3 langsung di sini, ini berarti teknik yang dipakai adalah teknik reducing. Ini teknik reducing, teknik pembuangan. Tapi kalau di belakang nggak ada verb-nya lagi, berarti ini adalah simple sentence.
Dan kebetulan di soal yang nomor satu ini, di belakang tidak ada verb-nya lagi. Ini tidak ada verb-nya lagi. Berarti ini adalah simple sentence. Nah, kalau Anda sudah tahu ini simple sentence, dan kebetulan di sini ada kata by, yaitu oleh, dan the spot of hang gliding. Nah, di sini yang ditekankan adalah sebelum preposition of, di sini adalah the spot. The spot itu adalah benda, yaitu kalau benda, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, berarti kalau pasif bagaimana, Sir? Berarti yang benar rumusnya pasif, verbnya di sini adalah be plus verb 3. Jawabannya yang mana yang benar? A, B, C, D. Oke, jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, kalau di belakang ada verbnya lagi, bisa jadi jawabannya adalah yang langsung regulated verb 3 ini. Tapi di sini juga salah, ada it-nya. Kenapa ada it-nya ini salah? Karena di sini sudah ada by. By itu diikuti dengan objek. Oke. Nah, kalau di sini ada that was regulated, ini berarti ini kompleks sentence. Berarti di belakang harus ada verb-nya lagi. Makanya yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena ini adalah simple sentence. Kok ngerti ini simple sentence? Karena di belakang tidak ada verb-nya lagi. Oke, nomor satu bisa dipahami ya. Please, kalau Anda paham, Anda dapat ilmu, Anda bisa like, Anda bisa share, Anda bisa komen positif. Tujuannya untuk apa? Untuk menyemangati diri Anda pribadi khususnya. Yang kedua, untuk menyemangati teman-teman yang lain juga supaya semangat untuk belajar. Karena apa? Kalau di kelas karantina atau di kelas rumah cerdas bahasa Inggris yang ada di Klaten, kita saling menutup satu sama yang lain. Jadi, kalau punya ilmu jangan pelit. Karena segala sesuatu itu ada sodakohnya. Segala sesuatu itu ada zakatnya, maaf. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakatnya orang yang berilmu itu adalah mengajar. Makanya orang berilmu itu mengajar itu baik. Gitu. Kalau orang punya ilmu tapi tidak mau mengajar, berarti itu dia menyembunyikan ilmu, berarti tidak baik. Oke, kemudian soal yang nomor dua ya. The other, lah ini ada nounnya, berarti ini dia posisinya sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Nah ini ada ini isnya adalah verbnya berupa linking verb. Is a venomous snake. Lah, is a venomous snake. Ini adalah subjective complement. Nah, ini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Menariknya di sini, di belakang kok ada may prove. Kalau may prove di sini, berarti ini ada verb. Berarti ada dua verb. Kalau ada dua verb, berarti di sini adalah kompleks sentence. Ini adalah kompleks sentence. Lu kok ngerti kompleks sentence? Karena ada dua verb. Ada is, ini adalah linking verb. May prove, ini juga verb. Berarti ada dua verb. Berarti ini adalah kompleks sentence. Lah, di sini ada kompleks sentence. Lah, di sini bite ini gigitan, ini ada noun-nya. Oke, kalau di sini adalah kompleks sentence, ya toh, ini berarti kalau ada ini kompleks sentence berarti butuh konektor. Di sini butuh konektor. Lah, di sini ada noun. Oke. Kalau kalau di sini sudah ada noun dan butuh konektor, berarti butuh konektor yang berupa possessive adjektif. Nah, konektor yang berupa possessive adjektif itu adalah whose. Whose bite may prove fatal to human. Oke. Kalau yang B ini benar atau salah? Salah ini. Kenapa? Karena kalau whom ini untuk orang. Kalau Z ini bisa untuk orang, bisa untuk benda. Tapi karena di sini diikuti noun, maka butuh konektor yang berupa possessive adjektif.
Berarti whose bite may prove fatal to human. Gigitannya itu nyanya siapa? Ya ini berarti ini yang dijelaskan sebelumnya gitu berarti snake-nya itu yang snake-nya itu. Jadi yang benar soal nomor 2 itu adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Semoga bisa memahamkan Anda. Kenapa? Saya akan terus berusaha untuk menyederhanakan yang sulit jadi mudah karena tujuan saya adalah untuk memahamkan Anda. Kalau Anda sebagai seorang guru, jangan pede kalau Anda bisa membuat murid Anda jadi bingung. Tugas seorang guru itu adalah satu, mencari terobosan yang paling mudah untuk siswanya. Yang kedua adalah menyederhanakan yang rumit jadi mudah. Itu guru yang hebat. Kalau guru membuat muridnya jadi bingung, itu bukan guru yang hebat. Karena apa? Karena guru tersebut belum bisa menyederhanakan yang rumit menjadi mudah. Makanya saya terus akan berusaha untuk menyederhanakan. Jadi di buku ini, di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini, dulu saya belajar teknik untuk membuat pertanyaan WH question itu sekitar 2 minggu. Waktu saya kursus 2004 itu belajarnya 2 minggu. Tapi di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini, saya ajarkan cuma 1 kali pertemuan. Saya yakin 1 jam setengah Anda seperti 2 minggu ketika saya belajar dulu. 2 minggu itu setiap hari, bahkan 2 minggu itu sehari 2 kali. Oke, jadi dengan 2 rumus dan 2 catatan, menanyakan selain subjek sama menyelesaikan subjek, itu bisa dipakai untuk seluruh tenses. Nah, oke, mari kita lanjutkan soal nomor 3. The javelin used in competition must be between 260 and 270 centimeters. Nah, di sini ini javelin ini adalah sebagai subjeknya, used in the javelin used in competition. Nah, tuh. Ini verb 3 ya. Ini javelin, ini sebenarnya ada yang dibuang, which is used in competition. Loh, kok ngerti ini verb 3 dan ada proses yang dibuang yang disebut dengan proses reducing. Kok ada proses reducing di sini, Sir? Karena di belakang ada verbnya lagi. Ini ada kata which is used ini. Tapi which is-nya dibuang, langsung di verb 3-kan. Used. In competition must be between 260 and 270 cm. Lah, berarti di sini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, berarti tidak perlu ada subjek verb lagi. Berarti yang jawaban yang B salah karena sudah ada subjek verb. Its length, ini yang benar adalah in length, panjangnya. Oke, seperti itu. Jadi yang benar adalah yang yang A ya. Kemudian soal yang nomor 4. In an international combustion engine, koma. Lah, di sini ada koma. Lah, koma di sini ada N, setelah koma bla bla bla. Ini ada N, ini ada noun. Lah, ketika ada N di sini, berarti di sini harus paralel. Lah, di sini berarti butuh juga noun. Lah, di sini butuh juga noun, butuh noun. Lah, N itu pasangannya adalah both. Kalau N gasoline vapor ini salah. Kenapa? Karena sudah ada N, kok ada N lagi. Berarti salah ini. Lah, yang benar adalah yang B. Both gasoline vapor and air are heated inside a cylinder.
Lah, jawabannya yang benar adalah yang B. Kalau gasolin, gasolin ini subjek, vaporize ini verb. Tuh, kok ada subjek verb and noun ini kacau kalimatnya. Oke, kalau jawabannya yang D, besides gasoline vapor ini salah. Kenapa? Karena di sini butuh ada ada n, butuhnya both. Lah, karena di sini ada n, ini noun, maka butuhnya noun. Maka jawabannya yang benar adalah yang B ya, seperti itu. Kemudian Anda paham nggak? Kalau Anda masih bingung, Anda bisa komen di YouTube saya ini supaya saya tahu Anda bisa memahami atau tidak. Karena saya akan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana supaya Anda bisa semakin mudah dalam proses belajar. Oke, kemudian kita lanjutkan soal nomor 5 ya. In November of 1863, lah biasanya kalau ada nama bulan di sini, pakainya prepositionnya adalah in ya, atau the city of Atlanta ini adalah apa nounnya during Sherman's famous march to sea. Oke, ini sudah ada nounnya lah. Ini sudah ada nounnya. Nounnya di sini berarti dia sebagai apa? Dia sebagai subjek. Kalau kalau di sini nounnya sudah ada nounnya berupa subjek, makanya tidak boleh ada subjek lagi. Makanya yang C salah. Oke, pertanyaannya di sini nounnya the city of Atlanta itu adalah bentuk kalimat aktif atau pasif. Wah, ini. Kalau aktif berarti subjek melakukan aktivitas. Kalau pasif berarti subjek dikenai aktivitas. Nah, untuk mengetahui aktif atau pasif subjeknya ini, kalau subjeknya ini adalah benda, berarti itu adalah bentuk kalimat pasif. Nah, karena di sini subjeknya ini adalah benda, the city of Atlanta, ini berarti bentuk kalimat pasif. Kalau bentuk kalimat pasif berarti was completed burned, terbakar dengan sempurna. Nah, di sini completely completely ini adalah apa? Completely ini adalah adverb menjelaskan kata verbnya. Jadi dengan terbakar dengan sempurna. Nah, di situ. Karena ini subjeknya adalah benda, makanya di sini adalah apa? Ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau completely burning ini salah. Kenapa? Karena kalau langsung verb ing-nya di sini berarti di verb di belakang harus ada verbnya lagi. Nah, completely burn it ini juga salah. Jadi intinya yang benar di situ adalah jawaban yang A. Karena bentuk kalimat pasif. Oke. Sekali lagi ya, soal nomor 6. Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. The Kentucky Derby, bla bla bla, every May at Churchill Down in Louisville, Kentucky. Nah, ini maksudnya ini bagaimana? Anda harus tahu di sini subjeknya adalah the Kentucky Derby. The Kentucky Derby ini adalah subjek. Every May lah. Ini pilihan gandanya run, 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 run. Nah, Anda harus tahu ini cara analisisnya sama seperti yang di nomor 5. Ini ini yang pertama di sini adalah simple sentence atau complex sentence. Nah, di sini sudah ada subjeknya, ternyata di belakang tidak ada verbnya.
Gak ada verbnya, berarti ini adalah simple sentence. Ini simple sentence. Lek wis tahu ini simple sentence, pertanyaannya ini aktif atau pasif? Oke. Kalau di sini adalah simple present, karena perlu teman-teman ketahui, Kentucky Derby ini adalah satu apa ya? Event. Event. Jadi ini adalah satu event. Nah, event itu pertanyaannya ini subjeknya ini adalah benda. Karena Kentucky Derby itu adalah event. Pertanyaannya itu kalau event atau Kentucky Derby itu mengadakan atau diadakan. Anda tahu run di sini bukan berarti berlari, tapi diartikan kalau aktif mengadakan atau menyelenggarakan, atau kalau pasif diadakan atau diselenggarakan, diselenggarakan. Nah, kalau aktif mengadakan atau menyelenggarakan, kalau pasif diadakan atau diselenggarakan. Tapi karena subjeknya di sini adalah benda, teman-teman, oke, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Karena peringatan Kentucky Derby itu diadakan setiap bulan Mei di Churchill Down in Louisville, Kentucky. Nah, di sini berarti jawabannya kalau di sini adalah simple sentence, nggak mungkin jawaban yang B. Kalau ini run ini bentuk ketiga, berarti di belakang harus ada verbnya lagi. Tapi karena di belakang tidak ada verbnya lagi, berarti yang B jelas salah. Kalau yang C ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjeknya. Kalau ada subjeknya, kok ada subjeknya lagi? Salah. Lah, yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang D. Bahwasanya peringatan Kentucky Derby itu diadakan atau diselenggarakan setiap bulan Mei di Churchill Down in Louisville, Kentucky. Nah, seperti itu. Semoga ini bisa memahamkan Anda ya. Kalau Anda belum paham dengan materi yang saya share pada kali ini, jangan khawatir. Kenapa? Karena materi yang saya share ini, yang saya temukan ini levelnya sudah advance. Kalau Anda masih basic, Anda bingung, saran saya Anda langsung pesan buku ini dulu. Ini Anda pesan buku konsep belajar TOEFL dari nol ini dulu. Anda bisa pesan di nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di link deskripsi di video kali ini. Tapi kalau Anda levelnya sudah advance, ya oke, Anda bisa mengikuti materi saya dengan sebaik-baiknya. Anda langsung bisa download soal yang saya bahas tadi di link deskripsi juga. Anda bisa print dulu, kemudian Anda setelah print Anda kerjakan, Anda bisa cocokkan dengan penjelasan yang saya lakukan. Mungkin untuk video kali ini cukup soal nomor 1 sampai 6 dulu, karena jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti juga membosankan. Tapi intinya adalah kita harus bersungguh-sungguh meminta kepada Allah supaya kita itu diberikan ilmu yang bermanfaat. Supaya kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kita semakin berkah. Kenapa kok berkah? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan kepada taat. Kalau Anda kok semakin lama kok tidak semakin taat, berarti rizkinya, ilmunya berarti kurang berkah. Maka dari itu, mari kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup proses belajar kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki halal barokah, ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma akhrisna min tulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqona bil hilmi wa sahhil lana ababar rahmatik wa ansurana min khazainir rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.